Oke, ya. Ini ya, kita ulik dulu tentang fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat dulu. Nah, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya, kan sudah tahu semua ya, bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, yang namanya persamaan kuadrat pasti dia akan mempunyai dua akar-akar penyelesaian, kan seperti itu. Jadi ada X1, ada X2, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu tahu di persamaan kuadrat itu yang pertama tentang jenis akarnya. Nah, tentang jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar itu dibedakan jadi beberapa. Yang pertama, bila akarnya itu kembar. Kemudian, jika akarnya itu real. Nah, bisa saja real berbeda. Nah, bisa dia akarnya tidak real. Atau imajiner. Sebentar, ada yang masuk aja. Halo Pak Aris, tadi habis main ke sebelah nggak? Nah, tadi ya. Kalau akar kembar itu syaratnya D sama dengan 0. Nah, kalau di sini hanya keterangannya real, berarti D lebih dari 0. Seperti itu. Oh, ini lebih dari sama dengan. Nah, real berbeda, D lebih dari 0. Tidak real itu D kurang dari 0. Seperti itu. Nah, kita juga tahu ya D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC. Nah, berbeda, kembar, seperti itu. Nah, bisa saja berlainan kayak gitu ya. Nah, itu untuk jenis akar. Selanjutnya, apa yang harus ditahu selanjutnya dari persamaan kuadrat? Nah, ini sifat-sifat akarnya. Sifat-sifat akarnya. Ya, yang perlu kita tahu yang pertama itu kan jumlahnya. Jika jumlah itu kan min B per A. Nah, lalu hasil kali itu C per A. Karena kan soal itu kan tidak selalu akarnya X1 sama X2. Bisa MN, PQ, alfa, beta, seperti itu. Nah, kemudian selisih. Selisih ini tapi jarang ya, yang sering itu pasti cuma dua ini. Selisih ini kan akar D per A gitu ya. Nah, itu tadi sifat, jenis, kemudian menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, ini yang selanjutnya ini menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, dasarnya apa? Kalau menyusun PKB, ini kan PKB, persamaan kuadrat baru, itu pokoknya bentuknya X kuadrat min CX ditambah HK sama dengan 0. Dah, pegang prinsip itu. C tadi apa? Jumlah. HK itu ya hasil kali akar, kan gitu ya. Ini HK hasil kali. Nah, ini S itu selisih, biar nanti tidak lupa.
Nah, sekarang penerapannya kita lihat. Sebentar. Sebelumnya saya screenshot dulu. Sekarang penerapannya itu di sini. Ya. Nih, kita lihat soal yang pertama. Salah satu akar-akar persamaan kuadrat itu adalah 3 kali akar yang lain. Nah, perkalian dari nilai A yang memenuhi persamaan tersebut. Ini. Nih, kita punya apa? Kita lihat salah satu akarnya, ya, salah satu akar adalah 3 kali akar yang lain. Nah, kita anggap aja persamaan kuadrat ini akarnya itu M sama N, seperti itu aja. Nah, berarti anggaplah M itu sama dengan 3N, kan gitu. Nah, terus ya kita tinggal ingat tadi, oh yang namanya akar itu pasti sifatnya dia dijumlahkan min B per A dikalikan C per A, maka langsung fokus ke sana. Berarti M plus N min B per A. Ini ya, masih ingat ya, A, B, C, A itu yang di depan X kuadrat, B yang di depannya X, C itu berarti sisanya, min B per A. Maka ini langsung kita peroleh 3A min 5, seperti itu. Padahal tadi katanya M itu 3N. Berarti kan di sini 3N ditambah N ketemu 3A min 5. Kita punya 4N sama dengan 3A min 5. Kayak gitu. Udah, kita punya ini dulu. Kemudian hasil kali. Nah, hasil kali C per A. C-nya ini kan. Nah, padahal tadi M-nya 3N. Berarti kan 3N kali N sama dengan 3. Maka N kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga punya kan N-nya itu plus minus 1. Ya udah, tinggal kita masukkan kan untuk tahu nilai A-nya berapa. Nah, ini. Saat N1 masukin ke sini. Masukin berarti kan 4 sama dengan 3A min 5. Pindah ruas 9 sama dengan 3A. Ketemu deh A-nya itu 3. Yang satunya, kalau N min 1 berarti kita punya apa? Min 4 sama dengan 3A min 5. Nah, 3A berarti 1, A-nya 1 per 3. Sehingga pertanyaan ini terjawab ya. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi. Nah, berarti kan jawabannya kan 3 dikali 1 per 3. Maka jawabnya 1. Sehingga yang ini terjawab seperti itu. Nah, sudah. Kita lanjut. Yang sampingnya itu. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol dalam persamaan kuadrat itu. Nah, dia mempunyai solusi P dan Q. Artinya apa? Ada persamaan kuadrat ini yang akar-akarnya itu juga P dan Q gitu ya. Nah, terus ya udah ini kita olah aja dulu pakai sifat akar tadi. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kita hitung aja jumlah. Min B per A, berarti min P, seperti itu. Ya kan? Min B per A. Oh, kita punya berarti 2P plus Q 0. Ini ya. Ya. Terus, hasil kali, apa yang kita peroleh? C per A, betul? C per A di sini berarti Q per 1, maka Q. Nah, ketemu, oh P-nya itu ternyata 1. Ya udah, P ketemu 1, masukin ke sini. 2 plus Q 0, ketemu deh Q-nya itu min 2. Nah,
Tinggal kita masukin ya, berarti ini 1 dikurangi 2 kali min 2. Nah, 1 ditambah 4, maka jawabnya 5. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kuncinya itu. Nah, nggak usah terpengaruh sama hurufnya apa, ya udah. Apapun hurufnya, pokoknya kalau akar-akar, ya seperti tadi, ingat. Dia mesti memenuhi jumlah itu, hasil kali C per A, seperti itu. Oke. Belum saya turunkan, tapi saya kirim dulu. Nah, lanjut. Nah, ini jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari itu, nah, di mana X1 ditambah X2 itu jadinya 2 kali 3 log 2 ditambah 1. Maka A sama dengan berapa? Oh, ini sebetulnya ini kan bentuk eksponen gitu ya. Eksponen tetapi nanti kan jadi bentuk persamaan kuadrat kayak gitu kan. Nah, yang namanya soal itu kan bisa nyambung kemana-mana. Masih ingat, kalau ketemu persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini, pasti kan ada permisalan, ya kan? Ya, yang dimisalkan itu yang nanti yang ada pangkat 2x-nya. Maka yang ini kan. Nah, ini kan 9 itu kan sebetulnya 3 pangkat 2, begini ya, dipangkatkan x. Nah, maka ini tak anggap P gitu ya. Ini saya misalkan dulu. Nah, berarti kita punya apa ini? P kuadrat min 4 kali, nah ini 3 pangkat X plus 1. Itu kan kalau dipecah dengan sifat 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Seperti itu ya. Berarti 4 kali P kali 3. Nah, min 2P plus A sama dengan 0. Gitu. Lah, sudah. Terus berarti kita punya berapa ini? P kuadrat. Ini 12 dikurangi 2. Berarti min 14P. Plus A sama dengan 0. Kan begitu? Terus. Nah, terus ini diapakan kok ini ada ini? X1 ditambahi X2 itu hasilnya ini. Nah, ini kita olah dulu ini. Ini jadi siapa ini? Nah, ini coba kita olah. Dia jadi siapa? X1 ditambah X2 sama dengan 2 kali 3 log 2 ditambah 1. Masih ingat? Bentuk logaritma. Angka yang di depan itu bisa terbang menjadi pangkat. Ya kan, ini terbang ke sini. Nah, dia jadi pangkat. Nah, ini langsung tak hilangkan jadi pangkat 2. Berarti sekarang berubah jadi ini 3 log 9. 2 pangkat 2 kok 9. 4 ya. 4 ditambah 1. 1 kan sebetulnya 3 log 3 begini ya. Nah, maka jadi 3 log apa ini? 4 kali 3, 12. Seperti itu, betul? Nah, terus kaitannya sama A itu apa? Gitu kan? Kaitannya sama ini tuh sebetulnya apa? Seperti itu. Wong kita punyanya X1 sama X2. Padahal di sini persamaannya dalam bentuk P. Nah, kita ingat, ini bentuk persamaan kuadrat. Dia pasti punya 2 akar penyelesaian. Berarti punya P1, punya P2. Ya. Nah, ini. Nih, sekarang nih kita lihat. Nih, kalau P1 ditambah P2, gitu ya, kalau P1 ditambah P2 min B per A. Nggak memunculkan huruf A kan, wong yang mau dicari kita huruf A.
Berarti bukan, nggak pakai ini. Oh, kita nggak butuh jumlahnya. Coba kita cari hasil kalinya. P1 kali P2 apa? C per A. Berarti ketemunya di sini kan A per 1. Nah, ketemu A. Betul? Nah, terus kaitannya apa? Nah, sekarang kita lihat ini tadi. Memisalkan P-nya siapa? 3 pangkat X. Berarti yang ini sekarang berubah menjadi 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2. Itu sama dengan A. Next, gunakan sifatnya. 3 pangkat X1 tambah X2. Itu sama dengan A. Lalu, ini 3 pangkat. Nah, ini. Tadi kan udah ngitung di sini. Nih. 3 log 12 sama dengan A. Nah, masih ingat kan yang sifat logaritma kalau ini sama kan hilang. Maka bisa langsung ketemu A-nya itu 12 seperti itu. Gitu. Itu untuk contoh yang kecil satu tadi. Nah, sekarang yang ini. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar X1 lebih dari 1, X2 kurang dari 1. Nah, untuk A sama dengan siapa? Seperti itu. Atau A kurang dari siapa? Nah, ini kira-kira diapain kayak gitu. Nih, kita lihat. Dia punya akar. Nih, yang namanya akar itu lebih gampang kalau bentuknya itu misalkan sama-sama lebih besar 0 atau sama-sama kurang dari 0 atau yang besar sama kecil kayak gitu. Kenapa? Kalau besar sama kecil kan berarti kita tahu dia punya 2 akar yang berbeda. Nih, X1 lebih dari 1 artinya apa? Artinya kan X1 dikurangi 1 itu lebih dari 0. Nah, yang ini. Nah, X2 dikurangi 1 itu juga lebih kecil 0. Ternyata dia punya 2 akar yang berbeda, ya kan? Nah, karena yang satu positif, satu negatif. Tadi kalau 2 akar yang berbeda, ya, berarti kita bisa ngitung bantuan lewat siapa? Kan lewat diskriminan, kan? Nah, ini. Coba kita hitung nilai D-nya. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Nah, apakah nanti ketemu sesuatu seperti itu? B-nya berarti di situ min A. Min 4 kali A-nya 1 kali C-nya A min 1. Nah, berarti A kuadrat ini berarti min 4A plus 4, begitu ya. Nah, ini ternyata ketemu bentuk sempurna kan. A min 2 kuadrat seperti itu, betul? Nah, dia keterangannya berbeda. Kalau berbeda, berarti kan tidak kembar. Kalau ini sama dengan 0, jadi akar kembar. Nah, dia akan sama dengan 0 itu kalau A-nya 2, betul? Jika A 2, maka D-nya 0. Nah, begitu ya. Nah, kan nggak boleh. Berarti jawabannya ya tinggal A tidak boleh sama dengan 2. Seperti itu. Karena ini tadi sudah jelas-jelas dia punya 2 akar yang berbeda. Yang satu lebih dari 0, yang satu kurang dari 0. Nah, kayak gitu. Tanya. Ya. Tadi yang jika A2 D sama dengan 0 itu gimana, Bu? Oh, ini. Nih. Iya. Nah, ini lihat. D-nya bentuknya kan ternyata bentuk kuadrat sempurna. Iya. A min 2 kuadrat. Ya kan? Kalau Iya. dia diganti A-nya 2, kan jadi D sama dengan 0, betul kan? Nanti kan jadinya 0 kuadrat 0. Nah, Iya. ada kalau D sama dengan 0 itu tadi katanya jenis akarnya kalau 2 akar kembar, betul?
Oh iya. Nah, padahal kan di sini sudah dikasih keterangan akarnya itu yang satu ini lebih dari satu, yang satu kurang dari satu. Ya, berarti kan dua akar yang berbeda. Berarti tidak boleh D-nya 0 seperti itu. Maka ya cukup di sini syaratnya cukup A tidak boleh sama dengan 2 seperti itu. Ya, makasih Bu. Oke. Terus tadi yang sebelumnya itu yang P1, P2 tuh bawahnya dapat dari mana, Bu? 3 Oh, pangkat X1, 3 pangkat X2. oh ini kan tadi di sini kita memisalkan P itu kan 3 pangkat X. Ya. Nah, Oke. berarti kalau P1 ya 3 pangkat X1 kan gitu. Ya. Ya, gitu. Makasih, Bu. Yep. Lanjut. Loh, ini tadi belum saya kirim toh. Oh, ternyata belum saya kirim. Oh, mana tadi? Nah, sekarang bawahnya. Nah, ini kalau tadi kan soal yang sebelum ini kan tentang yang tadi jenis akar, tetapi kan tidak to the point gitu ya. Kalau yang ini to the point. Bentar. Oke. Nah, ini diketahui persamaan ini sama dengan 0, nilai A yang menyebabkan persamaan tersebut mempunyai akar kembar. Nah, ini kan soalnya udah to the point, enak. Berarti D sama dengan 0. Kan gitu, tinggal masukkan toh. A-3 kuadrat min 4 kali 1 kali 9 sama dengan 0. Jadinya berapa ini? Kalau yang sebelah sini nggak ada variabel A-nya, langsung aja nih ke sana aja, lebih enak. Berarti A-3 kuadrat sama dengan 36. Nah, berarti A-3 itu 6 atau A-3 sama dengan min 6, ya kan? Ketemu A-nya itu 9, yang satunya berarti min 3 ya. Nah, itu lebih cepat. 9 sama min 3. Terus, yang ini, contoh ini, dia mempunyai dua akar real berbeda, seperti itu. Dua akar real berbeda. Oh, berarti D lebih dari 0, kan seperti itu. Tinggal mainkan aja, berarti kayak tadi, B kuadrat, berarti K min 2 kuadrat, min 4 kali A, kali C, nah ini C-nya. C-nya ini min K plus 2. Dah, uraikan. Berarti K kuadrat min 4K plus 4 min, ini awas, min 12 ketemu min K, berarti jadi plus ya. Min 12 kali ini berarti min 24. Nah, berarti K kuadrat plus 8K min 20 lebih dari 0, ya kan? Nah, kan kalau ketemu ketidaksamaan, kita bisa langsung kayak kemarin kan, oh ini lebih besar, berarti pasti atau kan, maka jawabannya nggak mungkin ini. Nah, ini dan ini jelas tidak mungkin, kenapa? Karena ada sama dengan kan. Nah, berarti jawabannya yang ini, seperti itu. Ini kan kalau kita faktorkan nanti betul ya hasilnya. Ini kalau kita cek K plus 10, K min 2. Nah, sudah betul ya, sesuai. Kayak gitu. Ya. Tadi dijelaskan bahwa kalau bertidaksamaan itu pasti atau ya Bu ya? Ya, itu kan kalau bentuk normal yang waktu itu kita bahas. Ya. Kalau normal itu kan koefisien, kalau yang ini kan berarti koefisien K-nya semua positif, atau koefisien K-nya semua negatif, itu berarti masuknya normal. Oh gitu, ya Bu. Berarti pasti bukan tanda kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan ya Bu ya? Atau, betul. Nggak mungkin yang kecepet kayak gini.
Gitu. Ya. Oke, makasih Bu. Yap. Ya, saya. Nah, terus sekarang itu tadi yang tentang jenis. Kemudian, nah ini persamaan kuadrat baru ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 kurangnya dari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat itu. Ya. Berarti ini ada persamaan kuadrat. Ya kan? Akar-akarnya misalkan M sama N kayak gitu. Nah, tapi yang ditanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 kurangnya dari 2 kali akar-akar persamaan ini. Berarti sakjane itu yang diminta apa toh? PKB persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berarti begini ya. 2M-1 dan 2N-1, betul? Ya kan? 1 kurangnya dari 2 kali. Nah, itu seperti ini berarti. Kalau 1 lebihnya berarti plus, kan gitu ya. Oke, nah terus ini diapain? Tadi kalau PKB itu kan butuh jumlah sama hasil kali. Nah, maka ini yang dijumlahkan yang ini. Nah, ini kita cari jumlahnya dulu. Ini saya pakai konsep dulu. Karena nanti kalau misalkan ketemu soal yang tipenya antara kiri dan kanan itu tidak sama, nggak bisa pakai ekspres. Tapi nanti ini ada ekspresnya sebenarnya. Kita pakai konsep dulu, berarti kita cari jumlah. 2M-1 ditambah 2N-1. Berarti ini kalau saya ringkas kan jadi begini. Begini ya. Nah, terus hasil kali berarti 2M-1 dikali 2N-1. Nah, ini kalau saya pelangi berarti 4MN min 2M min 2N ditambah 1. Nih, 4MN min 2M plus N plus 1. Seperti itu ya. Nah, terus ini dapatnya dari mana? Yang M plus N dan M kali N ya kita manfaatkan dari persamaan kuadrat yang lama. Ini M plus N berapa? Min B per A berarti min 3 per 1, maka min 3. M kali N, nah itu berapa? C per A berarti 7 per 1, maka 7. Nah ini ketemu, masukin ke sini. Berarti 2 dikali M plus N tadi min 3, gini ya. Nah, min 6 min 2, ketemu min 8. Lalu yang ini berarti 4 kali 7, 2, ini min 3. Nah, 28 plus 6 plus 1, 35. Nah, udah. Kalau itu sudah punya, berarti PKB-nya ketemu persamaan kuadrat barunya. Nah, X kuadrat min JX, ya saya tuliskan tadi jumlahnya ini ya, berarti X kuadrat min jumlahnya tadi min 8, ya berarti min 8X, hasil kalinya 35. Nah berarti ini jawabnya, X kuadrat plus 8X plus 35 sama dengan 0. X kuadrat plus, nah ini yang itu seperti itu. Nah, cara gampangnya itu seperti ini. Kalau ada ini PK lama, samaan kuadrat nih. Nah ini ya, misal akarnya M sama N.
Nah, kita bisa memastikan bahwa kalau yang ditanya PKB, nah yang akarnya 2M dan 2N. Nah, maka cara gampangnya tinggal gini aja. Ini semua kita kali 2, tetapi ada tetapinya ya. Nih, 2-nya itu kita kasih pangkat 0, 1, salah. 0, 1, 2. Pangkat 0 kan berarti diabaikan. Ini plus 4 kali 7 berarti 28. Nah, itu kalau 2M dan 2N. Nah, lalu kalau ada min 1, seperti itu ya, ada min 1, kita masukkan lawannya. Nih, tulis di sini. Nah, jangan lihat yang ini lagi PKB-nya. Kan ini akarnya kan nyambungnya sama yang ini, bukan dia. Nah, berarti ini kita masukin lawannya. Maksudnya lawan apa? X-nya ini kita ganti musuhnya gitu. Nah, kalau di sini min, berarti nanti digantikan dengan plus. Maka jadi seperti ini. X plus 1. Gini, 6. X plus 1 plus 28 sama dengan 0. Nah, udah nanti udah langsung ketemu jawabannya. X kuadrat 2X plus 1 6X plus 6 plus 28 sama dengan 0. Udah, inilah hasil akhirnya. X kuadrat plus 8X plus 35 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, hasilnya sama. Nah, seperti itu. Itu cara ekspresnya. Bu, yang cara ekspresnya itu tidak bisa berlaku buat semua ya? Maksudnya itu kalau akar-akarnya kata-katanya ganti gitu beda lagi. Nah, bukan. Maksudnya gini. Yang tidak bisa pakai ekspres itu kalau kiri dan kanan beda. Jadi misalkan ini 2M min 1, yang sini 2N plus 1, ya nggak bisa. Dia harus jenis kayak gitu. Nah, misal PKB-nya yang ditanya, ya misalkan tadi PKB-nya yang ditanya gini, M plus 1 dan N plus 1. Nah, berarti kan lihatnya yang ini. Karena ini tadi ada 2M, berarti kan mesti melakukan yang 2M dulu. Bukan langsung ini yang dimasukkan. Kalau ini yang langsung dimasukkan namanya ini. Nah, maka ekspresnya ini kan karena ini plus 1. Nah, berarti kita memasukkan PKB-nya yang ini. X kuadrat plus 3X plus 7. Nah, itu diganti. X min 1 kuadrat. Iya, 3 kali X min 1 plus 7. Nah, gitu. Berarti X kuadrat min 2X plus 1, 3X min 3 plus 7, 0. Udah, kuadrat plus X, 8 kurang ini berarti plus 5. Nah, nanti bisa di cross check. Kalau dengan melakukan ini jumlah, ini kali. Pasti nanti hasil akhirnya sama. Seperti itu. Ya, maksudnya misalkan ada soal bunyinya akar-akarnya kuadrat dari gitu kan, atau akar-akarnya kebalikan dari nggak berlaku bisa rumus itu. itu. Betul. Makanya kan tadi saya ngajari pakai konsepnya. Nah, karena memang tidak berlaku untuk semua. Dia hanya untuk berlaku yang seperti itu. Ya, Bu. Makasih. Oke. Nah, screenshot dulu. Simpan dulu. Nah, sekarang
Oh, ini sudah ke fungsi. Saya, oh ada yang masuk nih, sebentar. Kayaknya Pak Hartomo ini. Oh iya, betul. Sebentar. Nah, saya lanjut. Nah, sekarang yang tentang fungsi kuadrat. Tadi sudah persamaan kuadrat, sekarang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu juga ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Nah, ini yang pertama, bentuk umum semua sudah pada tahu ya. Bentuk umumnya sebentar. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, seperti itu. A-nya tidak boleh 0, ya kan? Kalau 0 nggak jadi kuadrat, jadi fungsi linier. Nah, terus apalagi dari ciri grafiknya. Nah, ini mungkin sepele, tapi ini harus paham. Kenapa? Nah, karena nanti kalau ada nih ciri grafik, kalau A lebih dari 0, berarti nanti dia akan terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, itu akan terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Nah, ini ciri grafik yang pertama. Kemudian, apalagi yang harus ditahu? Ini. Puncak, letak puncak. Karena ada itu soal UTBK apa ya, soal gitu. Jadi fungsi kuadratnya itu tidak ada angkanya sama sekali, tapi disuruh menentukan nilai A, nilai B, nilai C, seperti itu. Nah, itu sebetulnya bisa kita lihat dari letak puncaknya. Kalau puncaknya terletak di kanan, itu bagaimana? Kalau puncaknya terletak di kiri, itu bagaimana? Nih, kalau puncaknya terletak di kanan, maka A dan B itu pasti beda tanda. Nah, beda tanda berarti misalkan A positif, pasti B-nya negatif. Kayak gitu. Nah, kalau puncaknya di sebelah kiri, nah pasti A dan B sama tanda. Oke. Next. Yang A, lalu ini, lalu dari titik C. Nah, ini ya. Dari nilai C-nya, C plus atau C lebih dari 0, C sama dengan 0, C negatif. Nah, itu apa yang terjadi kayak gitu. Kalau C plus, nah berarti pasti grafiknya itu memotong sumbu Y positif. Nah, berarti nyantol di sumbu Y itu kan. Kalau yang ini pasti melalui 0,0. Kemudian kalau C negatif, ya dia memotong sumbu Y negatif. Nah, oke. Next. Apalagi selain ini? Nilai D. Nah, nilai diskriminan tadi ya. D lebih dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Ya. Kalau D-nya itu lebih dari 0, apa yang terjadi? Nah, dia pasti memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sebetulnya fungsi kuadrat itu hampir sama kayak tadi persamaan. Oh, nek lebih itu ada akarnya
dua berbeda kan, seperti itu ya. Kalau yang ini sama dengan itu menyinggung, dia cuma menyinggung karena sebetulnya akarnya cuma satu kembar itu tadi. Nah ini menyinggung sumbu X, nah nempel kayak gitu ya. Kalau yang ini tidak memotong. Nah udah, itu untuk sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Oh ini, yang tidak memotong. Yang tidak memotong itu kan D kurang dari 0. Nah, itu dipecah lagi menjadi 2. Nah, ada yang namanya definite positif, yang kemarin sudah pernah saya singgung. Nah, ada yang namanya definite negatif. Nah, definite negatif. Definite positif itu jika A-nya lebih dari 0. Definite negatif itu jika A-nya kurang dari 0. Artinya apa toh? Definite itu berarti dia selalu bernilai positif. Kalau secara gambar ya kan, ini grafiknya selalu di atas sumbu X. Nah. Di atas sumbu X. Kalau yang ini berarti grafiknya selalu di bawah. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya apalagi yang ada di fungsi kuadrat? Ini ya, sumbu simetri. Nah, ini yang kita harus tahu ini, sumbu simetri. NP per 2A. Ya, betul. X sama dengan min B per 2A. Kemudian puncak. Puncak itu kan XP, YP, ya kan? XP-nya itu kan sumbu simetri, gitu kan? Ini itu kan sama aja ini. Nah, kan? Ini idem. Nah, YP-nya kalau ngapal itu kan rumusnya min D per 4A, begitu ya? Nah, kalau saya lebih senang mencari YP, itu kan tinggal masukin XP ke persamaan fungsinya. Itu kayak gitu. Udah, jadi biar nggak terlalu banyak ngapalin rumus. Terus, menentukan fungsi. Menentukan fungsi kuadrat. Bu, tanya bisa? Iya. Tadi yang puncak di kanan sama di kiri, maksudnya di kanan mana, di kiri mana? Oh, di kanan sumbu X dan di kiri sumbu X. Kok sumbu X? Sumbu Y, maaf. Ya, ya. Nah, jadi ilustrasi aja, misalkan, nah begini, nah ini kan puncaknya ada di kanan, berarti nilai A dan B akan berbeda tanda, seperti itu. Puncak di sebelah kiri, itu misalkan gambarnya puncak kan bisa aja kayak gini toh, nah itu berarti dia A dan B sama tanda, gitu. Ya. Ya. Terus, menentukan fungsi kuadrat itu juga dua saja yang kita ingat kan, yang diketahui titik potong sumbu X, ya kan, titik potong sumbu X, sama kalau yang diketahui puncak. Nah, kalau yang diketahui titik potong sumbu X, rumusnya apa ini? Yang Y, A, X min X1, X min X2. Kemudian yang ini Y min YP sama dengan A X min XP U kuadrat, seperti itu. Dah, ini untuk rumusnya. Sekarang rumus yang harus dikuasai paling kan hanya ini aja. Dan fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat itu pasti berkaitan. Kayak gitu. Saya kirim screenshotnya dulu. Tuh, belum kekirim ternyata. Oke. Nah, sekarang ini soalnya. Koordinat titik puncak itu adalah
M, M. Nah, nilai K plus M. Nah, ini ya. Kita punya titik puncak. Nih, titik puncaknya M, M. Ini puncak. Nah, berarti kan ini XP, ini YP. Nah, XP tadi sumbu simetri. Berarti rumusnya apa tadi? Min B per 2A ya. Berarti kan gini ya. Min 2K per 2, betul? Nah, berarti M itu sama dengan min B. Iya, betul ya? Ini gini ya? Iya. Hanya 2. Hah? Oh iya, Masya Allah. A-nya 2. Makanya lu kok habis hasilnya gitu ya. Oh iya, min B per 2. Min B, B-nya tadi 2K. Nah, 2A berarti 4 ya. Nah, berarti ini kita punya min setengah K. Nah, kemudian YP-nya, lah ini yang tadi saya bilang, saya nggak seneng ngitung YP kalau pakai rumus min D per 4A. Nah, kan udah punya XP, kenapa nggak itu langsung dimasukin? Nah, YP itu kan diperoleh dari kalau F-nya dimasukin XP. Nah, berarti kan tak masukin M. Nah, berarti kalau ini tak masukin M, jadinya apa ini? M sama dengan, nah ini masukin. Berarti kan 2M kuadrat plus 2KM, betul? Plus K plus 5, kan gitu. Nah, sekarang tinggal kita ubah aja hurufnya, mau semua dalam K atau mau semua dalam M, kan gitu. Kalau semua dalam M berarti K itu kan min 2M ya, betul ya? Betul ya? Nah, sudah, berarti ini langsung pindah ke sini aja. 2M kuadrat plus 2 kali min 2M kali M min 2M plus 5, ini tak pindah ruas. Nah, berarti kita punya apa ini? 2M kuadrat plus 4, minus ya? Mulai 8 ini ya. Min 4M kuadrat min 3M plus 5 sama dengan 0. Udah. Ini. Nah, udah kan. Berarti ini nggak enak kalau memfaktorkan negatif itu. Nah, udah. Kita faktorin aja. Nah, ketemunya berapa ini? Difaktorin. Ini 5, ini 1 ya. 5, 1. Ini plus, ini minus. Berarti M-nya ketemu. Nah. Ya. Udah, ketemu deh. Yang ini nanti ketemu K-nya berarti min 2. Ya, betul ya. Berarti jumlahnya M1 tambah M1 sama K ditambah M min 1 kan salah satunya ya. Ini sudah tereliminasi. Nah, yang ini berarti K-nya ketemu min 2 kali min 5 per 2. Coret berarti 5. Nah, berarti yang ini M ditambah K berapa ini? 5 ditambah min 5 per 2. 5 per 2 ya berarti ya. Nah, berarti jawabnya yang B, seperti itu. Gitu.
Lanjut. Nah, ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada grafik seperti itu. Jika nilai diskriminan dinyatakan oleh D, maka pernyataan yang benar. Kayak gitu. Yang ini, yang pertama. Oh, terbuka ke bawah. Berarti kan harusnya A-nya negatif ya. Berarti ini salah, ini salah. Ini salah. Kemudian dia nyantol di sumbu Y negatif. Nah, tadi kalau nyantol Y itu kaitannya sama C. Berarti kan ini harusnya C-nya juga negatif. Nah, tinggal ini dan ini. Ya sudah, berarti jawabnya udah langsung ketemu kan. Ini C-nya negatif. Yang ini kan salah. Oke. Kalau D memang betul ya. Ini tadi ya. D negatif itu dia tidak memotong sumbu X. Nah, udah gandul, nggak akan ketemu sama X. Sekarang yang ini. Perhatikan grafik fungsi itu. Nah, nilai ABC yang memenuhi. Nah, ini nggak ada angkanya. Nih, kalau mau dadak ngitung dulu kan kelamaan ini ya. Mesti kalau yang nggak tahu triknya, ini kan mesti nyari dulu persamaan parabolanya. Baru bisa nentuin A, B, C-nya berapa. Padahal nggak perlu seperti itu. Kita bisa langsung menghitung tanpa menentukan persamaannya. Oh, grafiknya terbuka ke atas, berarti A-nya pasti positif. Nah, berarti yang tidak mungkin langsung kita hilangkan. Nih, tinggal A sama D. Kemudian, ini puncaknya di mana? Oh, puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Tadi perjanjiannya kalau kiri itu artinya sama tanda. Nah, karena A-nya itu positif, di mana di sini harus sama tanda, berarti B-nya juga harus positif, kan seperti itu. Nah, B-nya yang positif itu yang ini salah. Ya udah jawabannya ini. Kan gitu. Nah, ini sudah cekal ya ini. Nah, ini kan dia nempel di positif. B-nya positif. Itu kalau B-nya itu sendiri ada caranya enggak? Maksudnya kalau tadi C kan kita ngelihat dari yang di sumbu Y gitu kan. Kalau mau menentukan B gimana? Kalau menentukan B ya cuma bisa dilihat dari puncak itu tadi. Oh gitu. Berarti dihubungan dengan A itu tadi ya? Iya, betul. Nah, B itu dilihatnya dari puncak itu tadi, tapi kan kaitannya sama A. Apakah sama tanda atau beda tanda seperti itu. Iya, makasih Bu. Oke. Simpan dulu. Grup sebelah belum selesai ya Vikonnya ya? Bu Nur kayaknya jadi ikut 2. Enggak. Oh, nanti saya itu bahas apa sih? Bahas PPG ya? Nggak tahu, kayaknya sih. Ya Pak Ikin kok, Pak Ikin aja lagi PPG. Nanti saya mau ketinggian. Nah, ini grafik fungsi ini seluruhnya ada di atas sumbu X. Nah, ini yang saya bilang tadi, gambarnya dia selalu di atas. Selalu di atas sumbu X itu berarti dia artinya definite positif. Nah, definite positif tadi syaratnya apa? Yang pertama pasti D-nya kurang dari 0 ya. Mau definite positif, mau definite negatif, tetap D kurang dari 0. Udah tinggal kita mainkan aja ini. Nah, berarti B kuadrat, maka 2M-1 kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, ini kurang dari 0. Kita mainkan 4M kuadrat min 4M plus 1. Min 4M kuadrat ya ini ya. Min 12M kurang dari 0. Nah, kebetulan ada yang hilang.
Seret. Yuk. Min 4 min 12 berarti min 16M plus 1 kurang dari 0. Min 16M kurang dari min 1. Awas, dibagi negatif, tanda harus dibalik. Berarti 1/16 ya. Nah, seperti itu. Terus, tapi awas. Ada syarat apa? Syarat A-nya kan? Nah, definit positif berlaku jika A-nya itu positif. Padahal di situ A-nya siapa? M lebih dari 0. Ya kan ini A-nya ini ya. Nah, ini dan ini diiriskan. Kan harus memenuhi keduanya. Lebih dari 0 sama lebih dari 1/16. Berarti ini yang menang kan? Maka jawabnya yang E. Seperti itu. Lanjut. Grafik fungsi ini menyinggung garis ini. Nah, ini kalau ada soal bentuk seperti ini, menyinggung. Nih ya, kalau menyinggung berarti D sama dengan 0. Tapi sebelumnya kan harus disatukan dulu persamaannya. Yang satu Y sama dengan X kuadrat plus BX plus 4. Nah, yang satu ini tinggal kita satukan. X kuadrat plus BX plus 4 sama dengan 3X plus 4. Satuin. Jadi X kuadrat plus BX min 3X. 4-nya habis. Atau saya tulis begini ya. B min 3X sama dengan 0. Udah, tinggal mainkan. D 0. Masukin aja. Berarti apa ini? B kuadrat ya kan? Min 4 kali A-nya 1, C-nya 0. Lah udah lebih enak ini. Langsung ketemu. B min 3 kuadrat 0. Berarti B-nya ketemu 3. Say. Gitu. Simpan dulu. Nah, masih adakah yang di bawah? Oh, sudah habis. Ya, oke. Berarti hari ini cukup. Ini dulu. Besok gantian kita yang FOG. Nah, itu juga banyak permainannya, banyak triknya juga itu. Apalagi kalau udah nyampur sama inverse-nya seperti itu. Sama apa ya? Sama logaritma bagaimana? Apa? Ya? Ya, Bu. Oke. Nah, oke, berarti hari ini saya cukupkan. Saya sudah mesra. Saya cukupkan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ani. Terima kasih, Bu Ani. Iya, oke.